Jadi banyak banget dampak positif dari hati yang berserah. Yang pertama, seseorang yang berserah itu, ya hati yang berserah itu punya kekuatan untuk menyembuhkan, Mas. Jadi punya kekuatan untuk healing. Zaman lagi ngetrend tuh ya, satu diksi yang dipakai sama anak-anak muda. Gue butuh healing nih. Gue butuh healing ini. Padahal healing yang terbaik itu menyambungkan hati kita kepada Allah. Bukan gitu, Mas Hendro? Ya. Healing yang paling baik itu berusaha mengkoneksikan hati kita kepada Allah. Dan berserah itu sebetulnya bukti seorang hamba tuh percaya. Orang tuh nggak mungkin mau berserah kalau dia nggak yakin, benar nggak? Orang tuh nggak mungkin bisa berserah kepada Allah kalau dia nggak percaya. Jadi sebaik-baiknya healing itu zikrullah kan. Orang tuh kalau sudah zikrullah pasti ujungnya itu tawakal Allah. Dan efek selanjutnya hati jadi tenang, Mas. Bukankah ketenangan itu menjadi barang yang mahal hari ini? Iya. Makanya kita punya program khusus tuh kan, judulnya Finding Inner Peace. Dan dalam banyak riset sudah dibuktikan oleh para peneliti, ketika seseorang itu ngejalanin hidup dengan hati yang tenang, dia berkarya, dia bekerja, dia beraktivitas, apapun aktivitas kita, yang sedang bangun bisnis, yang sedang ngejar karir, yang sedang berusaha ya mempersembahkan satu karya terbaik dalam hidupnya, itu akan jauh lebih berkualitas kalau kita ngejalanin semua itu dengan hati yang tenang. Bener nggak? Mas Hendro pernah nggak ngerasain ketika ngerjain sesuatu dan kita ngerjain sesuatu itu dengan hati yang tenang, itu pasti kualitas dari hasil kerjaan kita itu lebih baik. Nah, benar, Mas. Bener nggak, Mas? Lebih tenang, lebih baik, Mas. Iya, lebih tenang, lebih baik. Makanya kan saya jadi ingat salah satu ayat di Quran surat Al-Hadid. Kata Allah, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi di antara karakter seorang mukmin itu hatinya tuh mantep gitu, Mas. Hatinya tuh tenang. Dia ketika dia menghadapi sesuatu yang itu tidak sesuai dengan harapan, dia nggak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, ketika dia sukses, ketika dia mendapatkan apa yang dia harapkan, dia juga nggak terlalu terbuai dengan itu sampai akhirnya euforia membuat dia lupa diri, membuat dia bangga diri, membuat dia sombong, bahkan arogan, ya. Jadi di tengah-tengah, ketenangan itu menunjukkan keseimbangan. Jadi kalau sedih nggak terlalu sedih, Mas. Kalau senang tuh nggak terlalu senang. Ya, itu Quran surat Al-Hadid. Saya lupa ayat berapa. Kalau nggak salah ayat 20-an ya, 23, 24, 25 atau 26, antara itu boleh dicari nanti. Karena di ayat sebelumnya itu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu sudah tertulis. Jadi kalau semua sudah tertulis, biasa aja. Kalaupun kita pernah mungkin dalam hidup merasa kecewa, merasa kehilangan, sakit, pedih, oke, sementara aja itu ada di hati kita, tapi jangan terlalu lama sampai akhirnya membuat kita tenggelam dengan itu dan ujungnya menghancurkan kita. Dan kita serahkan kepada Allah, akhirnya tenang. Begitu pula sebaliknya, ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, oke, kita pasti senang, kita pasti bahagia, kita pasti gembira, kita merasa rasa nikmat banget. Tapi segera kita kembalikan dan kita serahkan kepada Allah, sampai akhirnya jangan sampai membuat kita malah jadi bangga diri, jadi lupa diri. Seakan-akan semua itu karena kehebatan kita. Enggak, ya.
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Jadi ketenangan itu kunci, Mas Hendro. Dan diantara dampak hati yang berserah itu tenang. Itu ya. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, apalagi dampak keberserahan seorang hamba, hati yang berserah itu akan membuat yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Gitu, Mas. Jadi memudahkan yang sulit, melapangkan yang sempit. Nah, bukankah yang kita butuhkan itu kelapangan, Bapak Ibu? Dada yang lapang, urusan yang lapang, rezeki yang lapang. Dan ternyata kuncinya ada pada hati yang berserah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Ali Imran misalnya. Ali Imran ayat 160 kalau saya nggak salah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, kalau Allah sudah nolong, nggak ada lagi yang bisa menghalangi kamu. Tapi kalau Allah nggak nolong, siapa lagi yang bisa menolong kamu? Maka hendaknya kepada Allah lah kalian berserah diri. Kalau kalian mengaku orang-orang yang beriman. Itu, Mas. Siap. Jadi yang pertama itu dampak dari hati yang berserah, dia akan membuat hati kita jadi tenang. Kemudian yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Kemudian tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, hati yang berserah itu akan membuka jalan. Karena kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah kemudian berserah kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Kadang-kadang yang membuat hidup kita ruwet, yang membuat hidup kita mentok itu, Mas, bukan karena apa-apa, karena nggak kelihatan jalannya. Iya nggak sih? Kita mau sepinter apapun, tapi kalau Allah nggak buka jalan, nggak nampak jalannya, Mas. Makanya kita sangat butuh ditunjuki sama Allah. Sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'alukal huda. Kita tuh butuh hudan, kita butuh ditunjuki sama Allah. Dan dicukupi. Jadi bukan hanya ditunjuki, tapi juga dicukupi, Mas. Ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang paling kita butuhkan kan kecukupan. Bener nggak? Nah. Kita nggak butuh banyak kok, Bapak Ibu. Yang kita butuhkan tuh cukup. Ya. Iya nggak, Mas Hendro? Betul, Mas. Mas Hendro mau bangun masjid cukup. Ya. Cukup, ya. Mas Hendro mau berangkat umroh haji cukup. Cukup. Ya kan? Mas Hendro mau ngebahagiain istri cukup. Jadi di antara fadilah dari hati yang berserah itu adalah kecukupan. Tuh, udah berapa tuh, Mas? Tadi yang pertama, dampak dari hati yang berserah tenang. Benar nggak? Yang kedua, yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Lalu yang ketiga, membuka jalan. Allah akan berikan petunjuk. Terus yang keempat tadi yang terakhir, Allah kasih kecukupan. Ya, dicukupi segala urusan, segala kebutuhan. Ya. Kadang-kadang kita tuh hidup dibelenggu sama keinginan, Mas, bukan kebutuhan. Ya, kalau itu sebuah kebutuhan, Allah pasti cukupi. Tapi kalau keinginan, nanti dulu. Ya nggak sih? Kita harus bijak nih membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ya. Makanya rezeki Allah itu akan selalu cukup untuk hidup. Tapi belum tentu cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Gitu. Gitu, Mas. Nah, itu mungkin Mas Hendro yang bisa saya jawab.